Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Semangat semuanya? Sehat? Iya, coba kalian lihat kanan kiri kalian. Ada tidak bangku yang kosong? Ada. Di kelompok 1 itu siapa yang tidak masuk ya? Oh, Intan. Intan tidak masuk. Kenapa Intan tidak masuk ya? Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Iya, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya sudah siap menerima pembelajaran? Kalau sudah siap, sekarang alat tulisnya silahkan dikeluarkan, disiapkan di atas meja. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu judulnya Hari Merdeka. Bisa semuanya? Bisa. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi kalian sudah menyanyikan lagu judulnya Hari Merdeka. Hari Merdeka itu tadi lagunya itu menceritakan tentang apa? Pintar, kemerdekaan Indonesia. Kok bisa Indonesia merdeka? Siapa yang zaman dahulu itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Soekarno. Ada jawaban yang lain? Soekarno-Hatta. Apakah 2 orang itu saja? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia semuanya. Terus Soekarno-Hatta. Nah, kita sebut sebagai pahlawan. Jadi pahlawan itu apa? Iya, ya betul. Yang telah membela negara kita. Kalau zaman sekarang masih ada tidak pahlawan? Masih. Siapa yang bisa mencontohkan pahlawan di zaman sekarang? Polisi, tentara, pemadam, TNI. Ya, jawaban kalian beragam ya. Ada yang menjawab polisi, TNI, tentara, pemadam. Tadi apa lagi ya? Dokter. Nah, mengapa nih Bu Sarah memberikan satu contoh? Kenapa kok tadi siapa yang menjawab polisi tadi ya? Pipit. Kenapa Pipit kok tadi menjawab polisi sebagai pahlawan? Iya, boleh, karena menangkap maling, memberantas kejahatan. Nah, itu adalah sikap kepahlawanan. Nah, sekarang contoh lain. Misalnya Azizah pulang sekolah jalan kaki. Ketika jalan, terus di belakang jauh sekali ada Fauzi. Fauzi melihat Azizah sedang berjalan. Tidak lama setelah itu ada orang yang tidak dikenal menarik-narik tangannya Azizah. Ayo, mau diajak naik motor. Ternyata Azizah itu mau diculik. Nah, melihat itu, Fauzi dari kejauhan langsung lari. Penjahat, bilang gitu. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar langsung keluar dan menolong Azizah. Nah, sikap Fauzi tadi apakah disebut sebagai sikap kepahlawanan? Iya, berarti Fauzi tadi sudah menerapkan sikap kepahlawanan. Jadi sikap kepahlawanan itu tidak hanya berperang melawan penjajah, membela negara, tetapi menolong teman tadi juga termasuk contoh sikap kepahlawanan. Ada yang bisa memberikan contoh lagi sikap kepahlawanan? Selain menolong teman, ayo siapa yang bisa? Membantu orang tua, sip. Menolong ibu, pintar. Membantu ayah, pintar. Ternyata anak-anak kelas 4 semuanya hebat. Yeay. Berarti semuanya sudah pernah menerapkan sikap kepahlawanan ya? Karena, oke.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan yang akan kita temukan dalam teks non-fiksi. Ayo, siapa yang tahu teks non-fiksi? Iya, betul. Teks yang isinya kenyataan atau fakta. Bisa kita lihat dari teks sejarah, terus artikel penelitian, begitu ya. Nah, yang kedua, kita juga mau mempelajari sikap kepahlawanan raja-raja yang ada pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, supaya lebih bersemangat lagi, kita mau menyanyi. Ini lagunya, ayo kita belajar kerajaan. Ayo. Bisa ya? Boleh sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Ayo kita belajar kerajaan. Ayo. Nah, sebelumnya, ayo kita belajar dulu membaca teks non-fiksi yang judulnya Raja Purnawarman. Rizky, tolong dibacakan yang keras. Yang lainnya menyimak. Teks bacaan tadi isinya tentang apa ya? Raja Purnawarman. Raja Purnawarman itu raja dari kerajaan apa? Tarumanegara sih. Nah, untuk kegiatan pada hari ini berdiskusi kelompok. Ya. Jadi nanti ada LKPD 1, LKPD 2. Nah, pertama kita akan membentuk kelompok dulu. Anggotanya 6 sampai 7 siswa. Ibu bagi ya. Ibu bagi secara heterogen di sini. Kelompok 1 Puspa, Naura, Perdi, Intan, Imam, Fatma, dan Kaila. Silahkan duduk di sana. Meskipun ada ketua kelompoknya, tetap yang namanya diskusi kelompok kerjanya bersama ya. Tugas pertama atau LKPD 1, ada yang mau tanya? Tidak ada? LKPD 2, tidak ada? Ibu bagikan LKPD-nya. Lanjut kegiatan kita selanjutnya, kita mau berkreasi. Kita mau berkreasi membuat infografis tentang kerajaan Hindu, Buddha, atau Islam. Satu kelompok 4, ketua kelompoknya maju ke depan. Kita akan mengundi tugasnya. Nah, silakan Rizky sebagai ketua kelompok 4, pencet di tengah. Kita lihat kira-kira dapat kerajaan Buddha. Oke. Tahap pertama, silakan kalian berdiskusi membuat rancangan infografisnya. Yang tanya begitu. Rancangan itu temanya. Terus bagian tugas kelompoknya. Mulai dari sekarang silakan diskusi dulu. Tentukan jadwal aktivitas pembuatan infografisnya. Mana dulu yang dilakukan. Misalnya, kita buat hiasan dulu yuk. Atau kita nulis-nulis dulu materinya. Atau apa, terserah kalian. Coba ditentukan dulu. Juga silakan ditentukan dulu jadwal pembuatan proyek atau infografisnya. Lanjut. Nah, ini dia. Mulailah mengerjakan proyeknya. Silakan alat bahannya disiapkan. Bentar. Waktu yang diperlukan hanya 20 menit. Untuk materinya kalian bisa melihat dari sini. Kan ada kan kerajaan ya kan? Bisa melihat dari tablet. Di tablet ini ada LKPD 3. Kalian bisa melihatnya. Sambil diperhatikan waktunya ya. Waktunya ada di papan tulis, diperhatikan. Ya, sudah rapi. Sampahnya dibereskan lagi karena di sini sikap tanggung jawab kalian juga dinilai. Sudah habis waktunya. Sekarang saatnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Namun sebelumnya,
kita akan menyanyikan yel-yel kelas kita dulu. Ayo. Kamilah putus asa, rajin pantang menyerah, selalu bantu sesama. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi sudah membuat infografis. Sekarang kita akan melihat presentasi dari diskusi masing-masing kelompok. Sekarang Ibu akan memancet roda berputar untuk mengundi siapa dulu yang kira-kira maju ke depan. Kelompok 1. Perhatikan. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan teks Kerajaan Muda. ya, kita perhatikan. Kerajaan Mataram Muda merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia, merupakan keturunan dinasti Sailendra menganut agama Buddha Mahayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Penampilan kelompok 4 tadi bagaimana? Bagus ya. Ada lagi komentarnya? Bagus. Hasil karyanya gimana? Bagus. Membacakan hasil diskusinya sudah jelas? Sudah jelas meskipun tadi ada. Ibu sudah melihat penampilan dari masing-masing kelompok. Ternyata ada 2 kelompok yang bagus dalam menyampaikan dan hasil karyanya juga bagus. Kelompok 4 dan kelompok 3. Beri tepuk tangan. Ibu akan memberikan reward berupa bintang. Silakan kalian tempel di papan prestasi yang ada di depan. Cari nama kalian lalu ditempel. Hari ini kira-kira apa yang telah kalian dapatkan? Apa yang kalian pelajari? Bintang. Materi. Apa itu? Tentang kerajaan. Pintar, kita sudah belajar kerajaan. Ada kerajaan Hindu, Buddha, satu lagi kerajaan Islam. Terus kita juga sudah belajar tentang teks apa tadi? Non-fiksi. Dari pembelajaran tadi yang paling kalian sukai itu ketika mengerjakan apa? Oh ya, mengerjakan proyek ini ya. Nanti adakah yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Siapa yang belum paham tunjuk jari. Tidak ada? Semuanya paham? Semuanya paham? Jadi untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nah, kalau ini dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Sudah selesai? Sudah kelompok. Wah, ternyata nilainya bagus-bagus ini. Ternyata setelah Ibu koreksi, nilai kalian semuanya di atas 70. Tepuk tangan semuanya. Itu artinya kalian sudah paham pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita berkemas-kemas untuk pulang ya. Siap semuanya? Nah, silakan ketua kelas memimpin doa pulang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik.